Oke, shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan coba mengulik dari jurnal terkait dengan apologetik. Ini suatu cara belajar yang menarik ya. Selama ini mungkin dosen membuatkan PowerPoint, tanya jawab, dan itu baik, dan itu kan sudah saya lakukan selama ini, tetapi saya coba cara baru pendekatan, yaitu dengan kita mengulik jurnal. Ya, walaupun memang jurnalnya bukan tulisan saya, tapi dia adalah seorang teolog yang sangat baik dari Jeffrey Theology, bernama Jeremia Jadi. Nanti teman-teman boleh lihat dia punya artikel, tapi artikelnya sangat baik ketika membicarakan mengenai apologetik tentang kristologi. Ya, jadi kita akan coba kupas satu demi satu pemahaman dia terkait dengan bagaimana seorang Kristen berapologetik, khususnya tentang kristologi. Memang ada bagian-bagian yang akan kita hapus, dalam artian kita lewatkan maksudnya, karena sudah kita pelajari. Tapi ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman bagaimana cara menulis jurnal. Ya, karena ke depan IR harus menulis jurnal. Saya akan berbicara juga kepada para pimpinan supaya memang mahasiswa ini menulis jurnal. Karena itu sesuatu hal yang wajib. Kita ingat ya, Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, nggak cuma pendidikan, tapi ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya tahu IR kuat dengan pengabdian kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa dikatakan pengabdian loh. Oh, tapi saya melayani bang, IR buat A, buat B, jadi asyir, itu pengabdian. Tetapi, karena kalian tidak pernah menuliskan pengabdian itu, dan menerbitkannya, maka itu tidak dikatakan pengabdian. Nah, makanya itu ke depan kita akan belajar itu, berharap teman-teman perhatikan tahap demi tahap sehingga nanti bisa ada tulisan teman-teman yang terbit di jurnal. Kita akan usahakan untuk membuat portal jurnal Institut Alkitab Rema supaya juga IR punya portal jurnal sendiri. Tapi itu next time, nanti saya akan bicarakan dengan para pimpinan. Tetapi kita akan coba cara belajar baru bagaimana mengupas sesuatu dari jurnalnya langsung. Ya, oke. Dia kasih tema apologetik tentang kristologi, jelas. Jadi jurnal itu harus dimulai dengan tema. Nah, jelas sekali tema atau judulnya apologetika tentang kristologi. Ketika kita baca ini apa? Langsung kan? Oh, berarti ilmu tentang apologetik atau bagaimana kita bertanggung jawab atau mempertahankan iman kita tentang kristologi. Kristologi apa? Doktrin tentang Kristus. Jelas ya? Lalu namanya Jeremia Jadi, nah ini adalah suatu abstrak. Dia memulai dengan kayak gini, apologetik termasuk teologi sistematik yang intinya mengenai dogmatika dan etika. Ya, kita udah belajar ya itu ya. Jadi kalau ngomongin apologetik itu kita harus kuat juga di dogma dan sistematika. Kalau enggak kita akan bingung sendiri. Dan juga etika Kristen. Etika Kristen itu apa sih? Bagaimana kita melihat masalah lalu mengambil keputusan, garis bawahi kata ini, mengambil keputusan bukan hanya bicara benar salah, tetapi bicara baik buruk. Cerai boleh apa enggak? Jelas kita bilang tidak boleh. Tetapi dalam etika Kristen diperbolehkan cerai. Diperbolehkan. Loh kok boleh? Gimana sih etika Kristen tapi kok nggak beretika? Nah, ini jangan anti dulu. Karena etika Kristen itu dia punya filosofi bahwa ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa kita secara benar salah menentukannya, tetapi baik buruk. Saya ulangi ya, bukan benar salah tapi baik buruk. Contoh, saya punya aturan. Jam 9 malam semua harus sampai rumah. Itu benar salah ya. Ketika kita pulang jam 10, apapun alasannya salah. Andi pulang jam 10 malam. Benar atau salah? Salah. Itu selesai, kita nggak ada ngomong apa-apa. Tapi saya habis membantu orang kecelakaan. Bodoh amat, kamu salah. Peraturan menyatakan jam 9 sampai rumah, tapi kamu datang jam 10. Tetapi etika Kristen akan menolong bahwa tidak hanya benar salah, tapi baik buruk. Artinya apa? Kenapa dia pulang jam 10? Ternyata dia pulang jam 10 kenapa? Karena waktu pulang, ada nenek-nenek ketabrak, pengen mati. Dia turun bantuin. Dia bawa ke rumah sakit. Karena dibawa ke rumah sakit, turun nolongin, akhirnya pulangnya telat. Secara benar salah, dia salah. Tetapi secara baik buruk, dia baik.
Nah, itu etika Kristen. Saya nggak tahu apakah saya sudah masukkan itu dalam kurikulum, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak, tapi sangat menarik sekali. Nah, mengingat ruang lingkup teologi sistematik yang sangat luas, maka pada kesempatan ini akan dibahas hanya beberapa hal penting, seperti pengertian apologetik, tugas apologetik, dan apologetik tentang kristologi yang dianggap paling mendasar dapat untuk diketahui agar kita mampu memberikan argumentasi, garis bawah kata argumentasi, terhadap pernyataan-pernyataan yang sering muncul tentang kristologi. Well, tentang pengertian apologetik, kita udah firm ya, udah paham ya. Tugas apologetik pun sudah paham, jadi kita lewatkan saja, tetapi inilah cara berpikir ya. Jadi ketika dia bilang apologetik tentang kristologi, maka dalam jurnal itu jelasin apa itu apologetik. Karena kita harus punya asumsi gini, pembaca itu membaca tulisan kita dari nol. Saya ulangi ya, pembaca itu membaca tulisan kita dari nol. Ya kita orang teologi apologetik tahu, lah orang awam itu apologetik hewan apa ya bang? Nah disitulah perlu dijelaskan. Nah inilah jadi bukan nama, bukan arti ya, tapi nama maksudnya. Jadi mencoba menjelaskan apa itu apologetik pemahamannya. Ya saya sudah pernah jelaskan apologetik adalah apologia atau apologomai yang diterjemahkan sebaiknya adalah pembelaan atau pertanggungjawaban. It's not about debat ya. Jadi kalau orang bilang apologetik debat, no, itu pemahaman yang salah. Atau bahkan tindakan yang salah daripada para teolog ketika ngomong apologetik debat. Bukan. Apologetik bicara mengenai bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman yang kita pegang. Ya, ada beberapa pengertian dari Kisah Rasul 25 ayat 16, ya bagaimana seorang pesakitan membela dirinya terhadap dakwaan dalam satu perkara. Ya, jadi sekali lagi pembelaan. Atau juga bisa pidato pembelaan, ternyata ketika kita berpidato dalam suatu sidang, atau seperti Stefanus yang berpidato di hadapan Dewan Agung, itu disebut juga apologetik. Ketika dia berbicara kepada Mahkamah Agama Yerusalem, dia menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sebagainya macamnya, dan akhirnya dirajam. Itu adalah satu pembelaan dia terhadap imannya. Ya, dan selanjutnya hubungan apologi dan apologetika ya sehubungan dengan apa yang diartikan dalam Alkitab, kita ketahui di atas, maka apologoi dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas isi iman Kristen terhadap mereka yang menuntut pertanggungjawaban dari kita. Jadi apologi itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita terhadap siapa? Terhadap mereka yang meminta. Nah, sekarang yang meminta ini siapa? Oh, Bang Anggi orang belum percaya Tuhan, betul. Tapi ternyata orang yang percaya Tuhan yang kedua itu pun ada. Contoh, gereja kamu kok nggak boleh adat istiadat? Kenapa ya? Jangan langsung bilang, neraka kamu. Ya, jangan. Kasih jawaban. Kasih pertanggungjawaban. Gereja kami tidak boleh adat istiadat karena kami berpahaman bahwa adat istiadat itu kental dengan kepercayaan. Sehingga menduakan Tuhan. Sebab Yesus itu satu-satunya Tuhan, bukan salah satu Tuhan. Tetapi ingat ya, gereja kami itu tetap gereja yang beradat. Gitu. Lalu kenapa tidak pakai A, tidak pakai B? Jelaskan. Jadi apologetik itu bukan hanya kita jelaskan kepada orang yang belum percaya Tuhan, misalnya orang-orang Muslim, tetapi juga kepada mereka yang sudah percaya Tuhan, yang mempertanyakan pemahaman doktrin kita. Nah, di situ jangan emosi, bos. Sampaikan. Nah, saya udah ajarkan kan caranya apa? 3 ya. Sampaikan konsep. Oke. Jawab pertanyaannya. Yang ketiga apa? Tunjukkan kekeliruannya. Jadi jangan langsung ketiga, langsung ngaco kamu. Jangan gitu. Kasih tahu dulu yang pertama. Apa konsep mengenai adat istiadat? Kasih tahu. Kedua, jawab pertanyaannya. Ketiga, kasih tahu kekeliruan dia. Nah itu. Manis pasti. Apik akhirnya. Kalau kita langsung ketiga, kamu ngaco, kamu sesat, kamu salah. Ah, udah tuh. Auto debat. Tapi lihat ya, 3, kasih konsepnya, jawab pertanyaannya, sampaikan kekeliruan. Ya makanya
Kalau teman-teman lihat cara saya menjawab, saya nggak langsung jawab pertanyaan teman-teman. Wah, Bang Anggi muter-muter, enggak. Kalau saya langsung jawab pertanyaan teman-teman, sementara kita punya konsep berbeda, ribut. Ribut. Tapi karena saya sampaikan dulu konsepnya, saya sampaikan konsepnya dulu, lalu saya menjawab pertanyaan teman-teman, maka inline kita. Ya. Lanjut, paragrafnya lihat ya. Nah, kalau menulis itu ingat harus satu jalur ya, antara yang atas, paragraf 1 dengan paragraf kedua itu nyambung. Nah, ini nyambung jelas nih. Nah, paling kita nggak nyambung antara paragraf 1 dan paragraf ini nggak nyambung ya. Suatu apologi diberikan dengan tulisan atau dengan yang namanya ya, suatu apologi diberikan dengan tulisan atau lisan, lihat ya, tulisan atau lisan kepada mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kalau ada mereka mengajukan pertanyaan kepada teman-teman, sebenarnya alangkah lebih baiknya teman-teman buat tulisan. Nah, itulah yang nanti jadi jurnal. Jadi daripada kita ribut, daripada kita saling menjatuhkan dalam lisan, debat, lebih baik kita menulis. Ya, nggak apa-apa berbeda. Saya selalu bilang ya, teman-teman beda sama saya pun nggak apa-apa. Yang penting punya argumen kenapa berbeda. Nah, sekarang saya tambahkan lagi, kalau berbeda jangan hanya lisan, tapi sampaikan dalam tulisan. Ya, saya beberapa kali menyampaikan protes saya dalam tulisan. Ya, tinggal nanti diterbitkan. Saya untung, orang itu untung. Itu dia. Sama nanti kalau menulis skripsi atau karya tulis ilmiah, teman-teman. Itu kan berangkat dari apa? Dari masalah kan? Iya, jangan nulis kalau nggak ada masalah, buat apa? Albert Einstein bilang, sesuatu yang sudah kamu mengerti tidak perlu diteliti. Udah tahu apa yang diteliti, tapi kalau tidak mengerti, teliti. Itulah peneliti tugasnya. Jadi teliti. Jadi kalau ada orang menyampaikan pertanyaan demi pertanyaan, tulis. Nah, sekarang orang tulisan-tulisan sangat menyudutkan kita, mengatakan GKI tidak beradat. Nah, sampaikan. Dengan apa? Bentuk tulisan bahwa GKI beradat. Tulisan saya ada 2 mengenai GKI, akan terbit Desember. Tentang kepemimpinan, yang kedua tentang fanatisme. Wah, menarik nih. Desember akan terbit, doakan. Itu, jadi karya saya naik, tapi saya bisa menyampaikan saya punya argumen atau pembelaan dengan elegan. Nah, itu kan mantap. Tanpa perlu menyakiti hati orang. Jadi suatu apologi diberikan dalam tulisan dan lisan, atau lisan kepada mereka yang mengajukan pertanyaan. Jadi apologi itu terutama diperuntukkan mereka yang masih belum memeluk memang. Atau ini dia, yang masih meragukan kebenaran iman Kristen atau yang hendak memberantasnya. Sedangkan apologetika istimewa diperuntukkan bagi mereka yang dipanggil untuk memberikan apologi. Jadi bagi mereka yang menyampaikan apologi, pembelaan itu disebut dengan apologetika. Jadi apologetika adalah suatu alat pembantu bagi mereka yang memberikan apologi itu. Tugas apologetik. Adapun tugas apologetik adalah sebagai berikut. Pertama, harus membuka kedok-kedok prasangka, ini dia nih. Jadi harus cari tahu apa pesan di balik pesan, kedok-kedoknya. Ketika dia menyampaikan pertanyaan, pasti pertanyaan itu disampaikan ada kedok prasangka. Ya makanya sekali lagi, jangan langsung dijawab, itu dia. Kerap kali kita langsung jawab, habis kita. Tapi coba kita lihat apa sih makna di balik pertanyaan itu. Kayak contoh, apakah Tuhan mampu membuat batu yang diri sendiri dia tidak bisa mengangkatnya? Langsung kita jawab, tidak. Loh, kalau tidak berarti dia bukan Tuhan. Bisa. Loh, untuk apa dia buat? Kurang kerjaan dia. Nah, berarti ada kode prasangka. Nah, disitulah teman-teman harus bisa berpikir, apa maksud daripada konsep ini? Ternyata konsep pertanyaan itu adalah bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang berkuasa. Itu sebenarnya. Ya. Contoh lain. Kalau Tuhan baik, kenapa ada kejahatan? Oke? Kalau Tuhan baik, kenapa ada kejahatan? Kalau Tuhan apa nama itu? Kalau ada kejahatan, berarti Tuhan nggak baik. Atau yang kedua, kalau ada kejahatan, berarti Tuhan tidak ada. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu coba diajukan
dengan prasangka-prasangka negatif. Nah, itu yang perlu kita buka. Apa sih kedok dia pertanyaan itu? Kalau Tuhan baik, kenapa ada kejahatan? Seakan-akan kalau Tuhan baik, semua itu harusnya baik dong. Bukankah Allah mengatakan dia menciptakan sungguh amat baik? Itu kan sebenarnya pertanyaan, iya juga ya. Kalau kita nggak tahu kedok-kedok prasangkanya, habis kita. Dia harus menyingkirkan tirai ketidaktahuan tentang Injil itu. Dia harus melumpuhkan argumentasi-argumentasi yang harus, atau maaf, argumentasi yang orang kemukakan untuk menyangkal kebenaran Injil. Yang kedua, apologetika bertugas untuk membantu orang-orang supaya bertemu muka dengan Yesus. So, jadi apologetik bukan ilmu debat, tapi Injil itu. Sekali lagi kenapa bisa sampai sini? Karena kita menjelaskan konsep. Kalau cuma jawab pertanyaan, nggak mungkin orang percaya Yesus. Tapi kalau kita jelaskan konsep, kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketiga, apologetik tidak mungkin memaksakan orang untuk mengambil keputusan. Yes. Jadi sampaikan saja, jawab saja. Keputusan dia apa? Terserah dia. Itu apologetik. Maka kita menghindari sekali namanya debat. Bagaimana apologetik dilaksanakan? Pertama, rendah hati. Lihat ya. Ingatlah teman-teman, yang diserang itu bukan kita. Selalu saya sampaikan. Yang diserang bukan kita. Tapi yang diserang Tuhan kita. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang tukang atau ingin dibela. Dialah pembela kita. Kedua, harus dengan lemah lembut dan sabar. Saya tahu nggak enak ketika kita ditanya. Saya tahu nggak enak ketika kita diserang. I know. Apa itu GKI? Apanya itu iman Kristen? Saya tahu nggak enak. Tapi sekali lagi, lemah lembut dan sabar. Jangan kita bilang, kalian sesat, neraka kalian. Ya, janganlah. Tidak mungkin mereka percaya pada Tuhan, tetapi kalau kalian sabar, lemah lembut, pasti mereka lihat. Saya berapa hari lalu ada pelatihan jurnal. Lalu saya mengikuti aja apa kata komandan saya untuk dikumpulkan pada hari itu. Jadi hari itu saya latih, hari itu saya tulis. Waduh, ramai pada nggak terima. Pada nggak terima. Saya jawaban dengan senyum aja. Iya Bapak, saya kan hanya mematuhi kata pemimpin. Kalau ditanya saya mah, wih saya mah pengen bulan depan malah dikumpulkan jurnalnya. Supaya jurnalnya oke. Tapi tetap pada nyerang saya, ini Panggi nggak benar. Panggi ngaco. Sampai akhirnya mereka sendiri membela saya. Dia bilang gini, sebenarnya apa yang dikatakan Panggi bagus loh. Dia membantu kita. Tapi kenapa kita marahin dia ya? Nah, coba saya emosi. Saya bilang, kalian tuh udah lulus S1, bodoh banget. Kok nggak bisa nulis jurnal doang? Nah, ribut kan? Ya. Jadi, sampaikan dengan lemah lembut dan sabar. Yang ketiga, dengan cara meminta dengan sangat dan jangan cara memaksa. Ya, meminta, tapi nggak memaksa seperti Paulus meminta orang Korintus. Mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Itu kan meminta. Dengan suatu kehormatan, berilah dirimu. Kalau dikupas itu ayat sangat banget. Suatu tindakan persuasif, mengajak dari Paulus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan seperti undangan Yesus dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Itu kan suatu undangan yang sangat lembut. Jadi sekali lagi, apologetik bukan ilmu debat. Keempat, dengan berani juga tapi dalam ketakutan kepada Allah dan bukan dalam ketakutan kepada manusia. Yes, sampaikan. Makanya ketika para rasul di sidang, Petrus berkata, saya tidak bisa tutup mata dan tidak menceritakan apa yang telah saya lihat dan saya rasakan. Kelima, dengan meminta pertimbangan orang-orang yang disertai seruan untuk bertobat dengan seluruh keberadaannya. Oke, itu dasar apologetik. Kita masuk ya kepada apologetik tentang kristologi. Nah, kristologi ingat ya, bahwa doktrin kristologi itu ada dua hal yang penting, yaitu mengenai keilahiannya dan juga kemanusiaannya. Dualitas Yesus. Allah yang ilahi, Allah yang manusiawi. Dan ini disebut dengan konsep hipostatis. Saya ulang ya, konsep hipostatis. Itu konsep yang nyatu. Jadi jangan dibilang, oh waktu Yesus kecil dia itu jadi manusia. Nanti ketika dia dibaptis baru dia jadi Tuhan. Itu ngaco tuh. Mari kita lihat penyangkalan terhadap keilahian Yesus.
Dalam literatur Kristen abad mula-mula, Kristus disebutkan sebagai Allah dan manusia ya. Anak manusia juga anak Allah. Dia yang ilahi, dia juga yang manusiawi. Keberadaannya yang tanpa dosa terus dipegang teguh dan ia adalah tujuan penyembahan yang paling benar. Yes, sampai sekarang seharusnya demikian. Pada saat yang sama, masalah yang timbul tentang Yesus atau Kristus mengenai konsep bahwa ia adalah Allah dan manusia, serta kesulitan-kesulitan yang tercakup di dalamnya, belum sepenuhnya dirasakan oleh orang Kristen abad mula-mula. Mereka hanya melihatnya sebagai suatu hal yang bertentangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh paham Yudaisme dengan tekanan monoteismenya yang memberikan bahwa pengaruh pada orang Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi. Jadi belum aja masalah sih. Karena masih pemahaman monoteisme satu. Orang Israel sangat kuat dengan pemahaman Esa. Makanya kalimat syahadatnya orang Israel atau orang Yahudi berangkat daripada Ulangan pasal 6. Shema Yisrael, Adonai Elehonu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa golongan-golongan yang menyangkal keilahian Yesus? Pertama, kaum Ebionit atau Ebonit. Menyangkal keilahian Yesus. Keilahian Kristus. Mereka beranggapan bahwa Yesus dikandung secara insani sehingga ia tetap sebagai manusia biasa. Dia anak Yusuf dan Maria. Mereka mengakui bahwa Yesus telah dibaptis mempunyai kuasa ilahi di dalam dirinya. Karena Roh Kudus memenuhi dia secara berkelimpahan. Alkitab berkata setelah Yesus dibaptis oleh Roh Allah, maka Roh Allah turun di atasnya seperti burung merpati. Tetapi Yesus atau Roh Allah itu meninggalkan dia sebelum penyaliban. Jadi Ebonit ini mengatakan Yesus itu ketika dia kecil sampai dengan dia sebelum dibaptis dia manusia. Tapi ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dia jadi Allah. Karena dikatakan setelah Yesus dibaptis, Roh Allah turun di atasnya seperti burung merpati. Disitulah dia jadi Allah. Tapi ketika dia meminum cawan anggur di Taman Getsemani, barulah dia menjadi manusia lagi. Roh Allah itu pergi. Itu pemahaman. Yang kedua, kaum Alogi menolak tulisan-tulisan Yohanes sebab mereka menganggap doktrin Yohanes tentang logos bertentangan dengan seluruh perjanjian lama. Ingat, logos ini sebenarnya konsep, bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Ini konsep Yunani punya tentang firman. Mereka beranggapan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, walaupun secara ajaib dilahirkan oleh seorang perawan. Dan mereka mengajarkan bahwa Kristus turun ke atas Yesus. Lihat, Kristus turun ke atas Yesus. Ingat, Kristus itu bukan nama, tapi gelar. Kristus dalam bahasa Ibrani artinya Mesaya. Mesaya artinya yang diurapi. Jadi Kristus itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai saat ini. Mesaya yang menyelamatkan. Nah, orang Yahudi berpikir Mesaya itu secara politik. Sementara Bapa sudah merancangkan bahwa Mesaya itu bukan secara politik, tapi secara rohani. Bagaimana menghapuskan, mengampuni semua dosa, bukan menghancurkan kerajaan Rom atau Roma pada masa itu. Jadi Kristus itu adalah siapa? Apa? Gelar. Yesus nama. Makanya Yesus Kristus, dia Yesus yang diurapi. Dialah Mesaya yang menyelamatkan. Secara apa? Secara supranatural. Nah, tapi mereka memiliki pahaman kayak gini, alogi. Bahwa Kristus itu turun ke atas Yesus pada saat dibaptis. Sehingga Yesus punya kekuatan supranatural. Kalau gitu kita aja jadi Yesus kan. Ketiga, Paulus dari Samosata. Samosata, nanti di pelajaran sejarah gereja saya akan ajari ini. Adalah tokoh utama ajaran yang membedakan antara Yesus dan Logos. Ia menganggap bahwa Yesus adalah manusia, sama seperti manusia yang lain dilahirkan oleh Maria. Sedangkan Logos dianggap sebagai pemikiran ilahi yang tidak berpribadi, yang kemudian tinggal dalam Kristus sejak waktu ia dibaptis, dan dengan demikian memberikan kuasa bagi tugas yang besar. Kalau kita lihat dari tiga kaum ini, Ebonit, Alogi, dan juga Paulus dari Samosata, mereka punya pemahaman sama, memiliki pemahaman yang sama bahwa Yesus ketika lahir sampai dia dewasa, umur 30 tahun sebelum dibaptis, dia adalah manusia seperti kita. Tapi ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, barulah dia dikatakan sebagai Allah. Karena dikatakan bagaimana
Burung merpati sebagai lambang daripada roh Allah turun atasnya. Barulah itu dikatakan Allah. Benarkah demikian? Mari kita melihat apa yang perlu dijawab. Dari sudut pandang penyangkalan ini, maka tugas para tokoh apologetik adalah mempertahankan doktrin keilahian Yesus. Berkenaan dengan penyangkalan keilahian Yesus atau Kristus yang sudah begitu menyebar, sangatlah penting bagi kita untuk berpegang pada bukti-bukti Alkitab tentang keilahian Yesus. Lihat, berpegang pada bukti-bukti Alkitab. Bukti-bukti ini sedemikian banyaknya sehingga tak seorang pun yang mengakui bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang tak bersalah dapat meragukan keilahian Kristus. Jadi kalau kita pakai bukti Alkitab dan yang menanyakan itu percaya bahwa Alkitab itu adalah tidak bersalah, maka dia tidak mungkin meragukan keilahian Yesus. Nah masalahnya mereka pun juga nggak percaya Alkitab. Nah ini bingung juga kita. Nggak percaya juga Alkitab. Gitu. Ya, nanti kita akan belajar juga mengenai bagaimana apologetik terhadap biologi Alkitab. Bukti Alkitab tentang keilahian Kristus dapat dilihat dalam pembahasan tentang Allah Trinitas atau Tritunggal, bahwa anak dikenal sebagai Allah. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah dengan berbagai cara. Pertama, anak memiliki sifat-sifat ilahi. Ya, Yesus memiliki 5 sifat yang secara khas jelas adalah ilah, yaitu apa? Dia yang kekal, maha hadir, omnipresent, maha tahu, omniscience, maha kuasa, dan tidak pernah berubah. Yesus itu kekal jelas. Ia sudah ada bukan saja sebelum Yohanes Pembaptis, sebelum Abraham pun, bahkan sebelum dunia dijadikan. Lihat ayat-ayatnya ya. Dia sudah ada. Maka dikatakan dia yang sulung lebih utama daripada yang diciptakan, kata Paulus dalam Kolose. Yang sudah ada pada mulai, kata Yohanes. Lihat, kekal. Yang kedua, dia maha hadir. Ia berada di sorga sekalipun sedang berada di bumi. Dan berada di bumi ketika ia di sorga. Elect it. Makanya ada pertanyaan sekolah minggu. Kalau Yesus itu Allah, dan dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, berarti di sorga siapa yang menghuni waktu Yesus di dunia? Nah loh, sorga kosong dong, nggak ada penghuninya. Ya, karena pemahamannya salah, mencoba tidak memahami hipotesis bahwa dia itu omnipresent dimanapun dia ada. Dia memahami secara fisik. Saya pernah sampaikan kan, pemikiran yang paling rendah adalah pemikiran fisik. Saya ulangi ya, pemikiran yang paling rendah adalah memfisikkan semuanya. Yesus memeluk kita, kita pikir Yesus benar-benar memeluk. Itu kan bukan hal fisik. Ketika dikatakan Yesus memeluk kita, itu dalam artian bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menjaga kita. Jadi ada pesan di balik ungkapan fisik itu. Ketika dikatakan Yesus menggendong kita, apakah benar-benar kita digendong sehingga kita terbang, nggak napak kaki kita? Kan tidak. Tapi itu suatu ungkapan, suatu istilah yang menunjukkan bahwa Yesus kita adalah pribadi yang terus menjaga dan menyayangi kita. Nah, jadi itu harus berpikir bukan hanya fisik, tapi metafisik. Saya ulangi ya, bukan hanya fisik, tapi metafisik apa? Di luar fisik. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah Yesus duduk di sebelah kanan Bapa berarti Bapa di sebelah kiri? Kan nggak gitu. Lalu Yesus duduk di pangkuan Bapa. Apakah Yesus di pangku sama Bapa? Kan bukan demikian. Itu kan ungkapan menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kirinya siapa? Anggi Maringan gitu. Nah itu kan cara berpikir fisik. Nah, ini orang-orang yang nggak kenal Tuhan, itu pakai cara ini berpikirnya. Yesus dikatakan bagaimana firman bersama-sama dengan Allah menjadikan bumi. Berarti firman sama Allah beda dong. Sama seperti Anggi Maringan bersama-sama dengan Monang pergi ke pasar. Anggi sama Maringan beda. Ya betul. Tapi jangan pahami itu. Ketika Allah bersama-sama dengan firman yaitu logos menciptakan bumi, bukan berarti ada Allah, ada logos. Ini gundulnya Allah, ini gundulnya logos. Berarti dua orang. No. Itu ungkapan bahwa Yesus itulah Allah pribadi yang menciptakan bumi. Ya. Jadi
pemahaman ini mungkin tidak bisa diterima banyak oleh mereka yang belum percaya Yesus, tapi kita harus sampai kepada konsep ini, karena ini konsep firman Tuhan, Alkitab kita. Kamu nggak percaya, bodo amat. Saya nggak bisa akomodir pemikiran kamu yang sangat fisik ya. Nah, kalaupun dia masih kekeh dalam artian, Yesus itu bohong. Dia bukan mati di kayu salib itu. Itu Yudas yang di kayu salib. Nah, ya marilah kita melihat bukti sejarah kalau kayak gitu. Yang pernah saya sampaikan ada 2 metode ya. Ada metode yang Alkitabiah, semua dari Alkitab. Yang kedua metode yang mengambil dukungan dari sejarah. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya Yesus itu mati di kayu salib, mari kita melihat daripada Alkitab. Oh, nggak percaya juga? Ya udah, mari kita melihat dari sejarah. Seorang sejarah Yahudi bernama Yosefus jelas mengatakan dia Yesus yang dikatakan Raja Israel tersalib. Jelas kok. Yahudi itu orang yang percaya Yesus kok. Mereka mengatakan Yesus gila, tetapi sejarawannya pun bernama Josephus mengakui Yesus itu mati di kayu salib, bukan Yudas Iskariot. Yang kedua, Maha Hadir tadi ya. Dia di sorga, dia juga di bumi. Ia memenuhi segala sesuatu. Segala apapun, segala satu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Nah, selanjutnya yang ketiga, Yesus Maha Tahu. Omniscience namanya. Yesus tahu segala sesuatu. Yohanes 6:11 ayat 30. Dibaca ya ayatnya ya. Nah, ini hilang. Oh. Sebentar, kenapa ada hilangnya? Oke, tadi hilang dia. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi Yesus yang Maha Tahu, omniscience, Yesus tahu segala sesuatu. Sungguh di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi dia tahu ini semua ayat-ayat nih, silakan. Ini dukungan-dukungan ayat nih. Ya, Jeremia jadi mencoba mentabulasi ayat-ayat Alkitab yang jelas membuktikan bahwa Yesus itu Maha Tahu. Itu adalah sifat daripada Allah. Anggi tahu tapi nggak Maha Tahu. Yesus itu Maha Kuasa. Ya, dia Allah yang perkasa. Waduh, banyak sekali ayat-ayatnya ini. Silakan dibaca. Ya, jadi ini konsepnya salah satu bukti bahwa dia adalah Allah dari sejak dia lahir adalah bagaimana dia memiliki sifat. Gue kata sifat daripada Allah. Apa sifatnya? Ya, Jeremia jadi mencoba membuat 5 ilahi. Ya, sifat ilahi yaitu apa? Kekal, Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan tidak pernah berubah. Ya, Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 1 ayat 12. Ia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan ini berlaku bagi semua rencana, janji, serta dirinya sendiri yang tidak pernah berubah. Dia tetap Allah. Kedua, anak memiliki jabatan ilahi. Ya, tadi bagaimana sifat daripada ilahi. Yang kedua, jabatan-jabatan ilahi. Dia adalah pencipta. Dia juga penopang segala sesuatu yang ada. Kolose 1 ayat 17, Ibrani 1 ayat 3. Silakan baca. Tidak ada hal yang kebetulan ataupun hukum alam yang menciptakan alam semesta atau menopang alam semesta. Pekerjaan ini hanya dikerjakan oleh pekerjaan ilahi. Dan itu ada pada Yesus. Yang ketiga, anak memiliki hak istimewa Allah. Kristus mengampuni dosa. Anggi Maringan nggak bisa. Anggi Maringan hanya bisa membawa orang untuk dosa diampuni. Tapi yang mengampuni dosa adalah Allah. Nah, Yesus bisa mengampuni dosa. Jelas bahwa Yesus adalah Allah. Ya, jadi saya nggak bisa mengampuni dosa orang. Saya hanya bisa membawa orang untuk datang kepada Yesus supaya dia diampuni dosanya. Dia akan membangkitkan orang mati pada hari kebangkitan. Wow, siapa dia? Dia membangkitkan orang loh. Kalau dia membangkitkan orang lalu orang itu mati, ya itu karunia. Tapi dia membangkitkan orang pada hari kebangkitan. Maksudnya apa? Orang-orang dibangkitkan, dia akan hidup selamanya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Pada masa yang akan datang, semua orang kudusnya akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dari tubuh yang busuk dan dari kematian. Mereka akan bangkit dan takkan mati lagi. Lihat, dan takkan mati lagi, jelas ya. Dan mereka akan dibangkitkan oleh kuasa yang ada dalam Kristus dan bukan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Akhirnya ia akan menghakimi, wow. Dia tadi mengampuni dosa,
Dia membangkitkan dari jiwa, menghakimi. Siapa yang bisa menghakimi? Hanya Allah. Kita jelas berkata, jangan menghakimi karena penghakiman adalah milik Allah. Dan siapa yang bisa menghakimi? Yesus. Jelaslah bahwa Yesus adalah Allah. Keempat, anak disamakan dengan Yehova atau Yud-Heh-Wah-Weh. Saya pernah sampaikan, karena orang Ibrani tidak punya huruf vokal. Yud-Heh-Wah-Weh dari perjanjian lama. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama mengenai Yud-Heh-Wah-Weh juga dikatakan Kristus dalam perjanjian baru. Ia adalah pencipta, ia harus dipandang sebagai yang kudus. Ayat-ayatnya dibaca ya. Ini perjanjian lamanya, ini perjanjian baru, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Dan ia menjadi sasaran iman. I like it. Kelima, wow, ada 5 bukti yang disampaikan jadi ya. Wah, cukup banyak ya menyampaikan bukti. Ada 5 bukti. Yang terakhir, bukti bahwa dia adalah Allah. Anak Allah itu Yesus memiliki atribut tadi, atribut gelar atau nama yang menyatakan keilahian. Ya, yang pertama, Yesus memakai beberapa kiasan yang menyaratkan adik kodratinya. Misalkan, akulah roti yang turun dari surga. Akulah pintu, dia mendeklarasikan dirinya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, jelas sekali ayat ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian orang berkata, bangkat kata jalan di sana kan bukan berarti sesuatu langsung masuk, ada perjalanan panjang, betul. Tapi siapa yang bisa membuat kita masuk dalam perjalanan panjang itu? Yesus. Dan perjalanan panjang itu endingnya adalah kekekalan itu sorga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Siapa pribadi yang berani mendeklarasikan, barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah banyak. Kalau kamu di luar aku, kamu akan mati. Siapa? Yesus. Kristus juga memakai beberapa gelar bagi dirinya yang menyiratkan keilahiannya dengan ungkapan-ungkapan seperti Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang kemudian Alfa dan Omega itu artinya gini, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Jadi Alfa dan Omega bukan awal dan akhir, tapi yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Makanya di dalam pemahaman eskatologi, kita memegang yang namanya already but not yet. Sudah ada tetapi belum sampai. Telah ada, sudah lewat, pengorbanan Yesus. Yang sedang ada, ini dia, kerajaan sorga, already. Yang akan datang, belum datang, but not yet. Already, but not yet. Kristus juga memakai beberapa gelar bagi dirinya yang menyeratkan ya, Alpha Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, dia dikatakan amin, saksi yang setia, kebangkitan yang hidup. Banyak sekali ya. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus memakai beberapa nama atau gelar yang menyatakan keilahian. Misalkan ia disebut Immanuel. Wow, Immanuel. Apa artinya? Dia selalu ada, menyertai kita. Ya, yang menyertai kita dalam PB, nama ini hanya muncul sekali dalam Matius. Walaupun konsep Allah yang menyertai kita itu juga ada dalam kitab lain, tapi khususnya tentang Immanuel ada di Matius. Jadi katakan juga firman, yaitu logos, yang dipakai untuk menekankan keilahiannya. Yang ketiga, dikatakan Kristus disebut Tuhan, kurios. Dalam perjanjian baru, istilah Yunani untuk Tuhan dipakai dengan 4 cara, yaitu untuk menunjukkan kepada Allah Bapa, ayat-ayatnya, rasa hormat, ayat-ayatnya, nama untuk seorang majikan atau pemilik, ya Tuan, kurios Tuan, dan sebagai sebutan bagi Kristus. Dan ini ada pada Yesus. Gelar Tuhan yang sering dipakai untuk Yesus merupakan terjemahan dari nama Ibrani Yud-Heh-Wah-Weh. Jadi Kristus disamakan dengan Yud-Heh-Wah-Weh dari perjanjian lama. Kristus yang keempat dinamai sebagai anak Allah. Gelar yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya dalam Injil Yohanes khususnya. Ya, teman-teman, kalau ngomong keilahian Yesus, memang Yohanes adalah penulis yang sangat kuat dengan menyampaikan keilahian Yesus. Tapi kalau kemanusiaan Yesus, nanti kita ketemu dengan kitab-kitab sinopsis, khususnya kitab Lukas. Ya, Lukas banyak sekali menunjukkan bagaimana Yesus sebagai manusia. Tetapi Yohanes, dia mencoba menunjukkan Yesus itu sebagai Allah. Allah yang ada diinkarnasikan dalam daging, yang disebut dengan Besorah. Ya kan?
Di awal pertemuan tiba-tiba ketemu istilah besorah. Ah, ini saya sampaikan. Besorah. Besorah apa? Yaitu kabar baik yang menjadi daging. Saya ulangi ya, besorah adalah kabar baik yang menjadi daging. Yesus adalah besorah, kabar baik yang menjadi manusia. Seharusnya kita pun juga menjadi besorah-besorah, yaitu kabar baik yang akan dilihat oleh orang lain. Kamulah surat yang bebas dibaca oleh orang lain. Ini banyak sekali istilah-istilah. Nah, ini jelas ya, cara berteologinya daripada jadi bagaimana dia menjawab kelemahan atau tuduhan orang dengan menggunakan pure Alkitab. Nah, teman-teman sekarang tulis. Bandingkan dengan jadi. Kalau jadi hanya pure Alkitab, teman-teman nulis apa? Plus dengan sejarah. Nah, itu mantul tuh. Itu yang disebut dengan novelty. Novelty artinya kebaharuan. Baru dia. Temanya sih sama, bahasa kristologi. Temanya sih sama mengenai apa? Apologetik. Tetapi teman-teman memberikan warna baru. Kalau Jeremy jadi memberikan dukungan atau pembelaan dari Alkitab pure, saya dari sejarah. Mantap tuh. Nah, kalau tadi kilaian, sekarang kemanusiaan ya. Ya, penyangkalan kemanusiaan Yesus. Nah, kita akan lihat beberapa ajaran dari jemaat mula-mula atau gereja mula-mula seperti apa. Ya, sekarang kita mencoba penyangkalan ya, penyangkalan, bukan penyangkapan. Lihat ya, jadi jangan pikir, wah ini kok jurnal tapi tipe ya itu, jadi nggak ada yang sempurna kok. Jadi jangan takut. Dari tadi sebenarnya banyak yang nggak sempurna, contoh nih. Saya udah pernah sampaikan kan, ayat dalam kurung sebenarnya nggak boleh tulis semuanya, tapi yoh, titik. Di luar kurung baru terbuka nih, kayak ini. Sebenarnya ini yang benar. Tapi kalau dalam kurung nggak boleh. Tapi banyak banget kan yang salah. Ya nggak masalah. Jadi jangan kalian pikir nulis jurnal itu kalau udah sempurna baru kak. No, kalian coba lihat tulisan saya. Ada juga kok yang tipe. Ini ngomong apa saya jujur aja. Pengen saya tarik tuh jurnal saya tuh. Ini ngomong apa saya nggak nyambung. Tapi diterima loh. Padahal yang menguji itu dokter loh. Dokter-dokter, bahkan ada juga profesor yang ngebaca tulisan saya untuk diuji layak apa enggak. Tapi kok dibolehin izin ya? Ya, jadi jangan takut langsung kayak harus sempurna. Aduh, saya nggak ngerti apa-apa. Bang, ayo biasain nulis. Bisa. Ya, kalaupun bilang saya nggak ngerti apa-apa, baca buku, banyak baca buku. Lalu tulis dengan kalimat sendiri, jangan copy paste. Saya sekarang punya, bukan sekarang, dari dulu saya punya alat untuk mengecek plagiat loh. Nanti tugas-tugas yang udah saya berikan, kalau kalian plagiat, habis kalian ntar. Ya, saya bisa tahu kalian berapa persen plagiat. Ya. Oke. Pertama adalah gnostik. Nah, ini sangat kuat di perjanjian baru khusus. Gnostik. Dia sangat menyangkal kemanusiaan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah memiliki tubuh manusia yang sebenarnya, sehingga ia tidak pernah menderita. Jadi Yesus yang dicambuk itu bukan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tubuh. Nah, ini pemandangan dia. Dia bukan manusia. Ia hanya tampak seperti memiliki sifat manusia, hanya tampak. Ya, selanjutnya penganut Gnostik mengajarkan bahwa zat yang nyata itu jahat. Karena itu tidak mungkin terjadi penjelmaan yang sesungguhnya dari Allah menjadi manusia. Ini, pemahaman orang Gnostik, lihat ya garis bawah, mengatakan bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Saya ulangi, tubuh itu jahat, roh itu baik. Itu sebabnya apa? Mereka berani atau diperbolehkan menyayat-nyayat tubuhnya. Kenapa? Tubuh jahat. Sesuatu yang terlihat adalah jahat. Materi ini jahat. Makanya ingat ya, Paulus pernah bilang, cara Paulus menghantam mereka adalah apa? Tubuhmu adalah bait roh, jaga itu. Itu sebenarnya karena Paulus mau menghancurkan pemahaman mereka. Tapi terkait dengan Kristus, mereka mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin Tuhan itu menjadi jahat. Nah, lagi ya, nggak mungkin tubuh Tuhan itu yang esa, yang luar biasa, yang suci itu menjadi jahat. Karena harus menjelma menjadi manusia. Jadi dia menolak kemanusiaan Yesus. Yang kedua, doketisme. Ini dua aliran yang sangat kuat di perjanjian baru. Doketisme ini khususnya di Yohanes. Makanya lihat ya, Yohanes. Doketisme mengajarkan bahwa firman Allah hanya secara semu
bayangan saja menjadi manusia. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanya kelihatan saja memiliki tubuh. Mereka bersikeras bahwa Yesus murni makhluk rohani yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali dalam penampakannya saja mempunyai tubuh. Jadi Yesus itu hanya sebagai roh. Kalaupun kita lihat hanya sebagai penampakan. Ada yang pernah lihat setan nggak di sini? Mau nggak saya kasih tahu gimana cara ngeliat setan? Kalau mau bilang mau. Mau. Tutup mata. Oke, buka. Lihat kiri. Lihat kanan. Nah, itu dia. Nggak bercanda ya. Masa teman kalian bilang setan, nggak ya? Nah, tapi gini teman-teman. Bahwa doketisme mengatakan ketika kita melihat Yesus secara tubuh itu hanya penampakan. Jadi hanya bayang-bayang. Ketika kita sentuh, nggak bisa. Nah, tentu kan ini keliru. Yesus adalah manusia. Sebelum lebih lanjut, mari kita lihat apa apologi yang akan diberikan. Pada saat ini, kemanusiaan Yesus jarang dipersoalkan. Oke, saat ini jarang katanya. Menurut Jadi, sebagian besar dari gereja mula-mula menerima ajaran bahwa Kristus adalah manusia dan Allah. Penyimpangan dari doktrin Alkitab lebih banyak terjadi karena menolak sifat keilahian Kristus. Ya, tadi ada 3 kelompok, ini hanya 2. Dan bukan menolak sifat kemanusiaannya. Kristus harus menjadi manusia sungguh jika ia hendak menebus dosa atau menebus manusia dari dosa. Apa saya membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sesungguhnya? Sekali lagi, jadi cara berapologetiknya adalah dengan membuktikan ayat-ayat Alkitab. Itu cara berapologetiknya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau dari cara sejarah, gaskan. Pertama, dia lahir seperti manusia. Jelas. Lihat aja penjelasannya ya. Yesus lahir dari seorang perempuan, jelas. Dia manusia. Ya, dikuatkan lagi dengan ayat-ayat. Dia pun lahir dari seorang anak darah, perawan. Oleh karena Yesus pun juga disebut anak Daud, anak Abraham. Dan dikatakan bahwa ia menurut daging diperanakan dari Daud, bahkan dalam Roma. Jelas bahwa dia adalah manusia. Dan kaitan ini telah ditunjukkan satu pertanyaan penting. Bilakah Kristus itu lahir dari seorang perawan? Apakah ia mewarisi sifat berdosa dari ibunya? Nah, ini kan pertanyaan yang disampaikan juga. Oke, Yesus adalah manusia dan dia lahir daripada perawan. Loh, kita punya pemahaman bahwa lahir daripada seorang manusia dia adalah berdosa. Berarti kalau Yesus lahir daripada Maria, berarti dia berdosa dong. Minimal menurunkan dosa Maria. Oke lah, nggak menurunkan dosa Yusuf. Oke, tapi dia menurunkan dosa Maria dong. Ini pertanyaan yang disampaikan. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak berhubungan dengan dosa. Alkitab menandaskan bahwa Yesus tidak mengenal dosa. Dan bahwa ia adalah yang saleh tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah daripada orang-orang berdosa. Ibrani jelas mengatakan itu. Karena Ibrani punya cara pandang untuk melihat superioritas Yesus dibanding dengan orang Yahudi. Atau nabi-nabi orang Yahudi. Makanya nanti kalian lihat di Ibrani kan, khususnya Ibrani 11 tuh. Itu banyak tokoh-tokoh perjanjian lama tuh kan. Nah, itu penulis Ibrani ingin menyampaikan bahwa Yesus lebih superioritas daripada nabi, imam, dan orang-orang suci yang kalian anggap itu hebat. Dan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Pada saat diberitahukan bahwa Maria akan melahirkan anak Allah, Gabriel menyebut bahwa Yesus adalah kudus. Ya, iblis tak berkuasa apa-apa atas diri Yesus. Ia tidak ada hak apapun atas anak Allah yang tidak berdosa itu. Dosalah yang membuat iblis berkuasa atas manusia. Tapi di dalam Yesus tidak ada dosa. Melalui naungan ajaib Roh Kudus, Yesus lahir sebagai manusia yang tak berdosa. Kedua, Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal kok. Ya, dia berkembang seperti manusia normal. Dia bertambah besar, Lukas jelas banget. Ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, dia makin bertambah besar, bahkan lebih dalam lagi, ditandaskan dalam ayat yang ke-52. Ia semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ajaran ini akan mengarahkan kita kepada gini, Yesus aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Seperti itu. Ya, makanya ikuti teladanku, kata Paulus. Kenapa? Karena Paulus meneladani Yesus.
Dan dalam Matius pasal 5 ayat 48, jadi semua sempurnalah kamu, sama seperti Bapa sempurna. Perkembangan fisik dan mental pun dimiliki Yesus. Ya, jelas bukan karena dia seorang Allah, tapi memang dimiliki Yesus. Karena lingkungannya dan juga karena perkembangan daripada orang tuanya. Mentalnya juga. Ya, dia waktu itu belajar di sekolah, ada namanya bar mitzvah. Ya, saya ulangi namanya bar mitzvah. Anak perjanjian. Itu apa sih ya? Saya coba stop share. Ya, saya coba stop share. Ini bar mitzvah itu ini. Ya, ini bar mitzvah. Sebentar. Nah ini. Anak perjanjian, lihat ya. Saya punya background. Nah ini bar mitzvah. Ya ini. Ya, jadi 12 tahun. Jadi umur 8 hari mereka harus disunat. 12 sampai 13 tahun. Untuk laki-laki disebut bar mitzvah. Untuk perempuan disebut bat mitzvah. Anak perjanjian. Lalu umur 12 sampai dengan 30 ada sekolah-sekolah lain. Umur 30 lah mereka dikatakan dewasa dan bisa boleh mengajar. Makanya Yesus mengajar umur 30 karena mengikuti budaya orang Yahudi pada masa itu. Ya, sebelum umur 30 dia adalah orang yang cerdas. Umur 12 dia dikatakan penuh hikmat, tetapi dia tidak memulai pelayanannya. Kenapa? Karena dia menghormati budaya pada masa itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ketiga, Yesus memiliki unsur-unsur hakiki sifat manusia. Jelas. Ya, dia mencurahkan minyak itu ke tubuhnya. Jadi curahan minyak nggak tembus pandang dia. Jelas dia adalah manusia. Keempat, Yesus mempunyai nama manusia. Ya, dia memiliki banyak nama manusia. Nama Yesus adalah bentuk bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani Yehoshua atau Yoshua. Kalau bahasa Jawanya Yusak. Itu Yehoshua yang artinya juru selamat. Dia pun disebut anak Abraham, anak Daud. Nama-namanya sangat nama-nama manusiawi sekali kan? Yang kelima, ia memiliki berbagai kelemahan dan yang tidak berdosa dari sifat manusia. Dia punya kelemahan juga. Tapi dia nggak berdosa. Jadi bukan lemah dalam artian kedagingan, sak, daging, tapi lemah dalam artian fisik. Dikatakan oleh karena Yesus pernah lelah, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia juga pernah tidur, bahkan ia pernah dicobai. Ia mengharapkan kekuatan dari Bapa, dia pernah lemah. Ya, bahkan ia mempersembahkan dirinya kepada Allah oleh karena Roh Kudus. Orang-orang Kristen memiliki seorang imam besar di sorga dengan kemampuan yang tiada taranya untuk merasakan belas kasihan terhadap mereka dari semua bahaya, duka cita, dan pencobaan yang mereka alami dalam kehidupan. Karena ia sendiri mengalami semuanya itu, dan karena ia menjadi sama dengan manusia. I like it. Makanya Ibrani mengatakan, sebab imam besar kita, bukan imam besar tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan, tetapi dia pernah mengalami kelemahan. Tetapi dia tidak melakukan dosa. Dia menyebutkan kelemahan-kelemahan dalam sifat Kristus, tapi tidak berarti kelemahannya adalah berdosa. Melainkan kelemahan yang tidak berdosa dari sifat manusia. So, jadi kalau kita lemah, it's okay. Yang penting bukan dalam dosa. Keenam, berkali-kali Yesus disebut sebagai manusia. Yesus menganggap dirinya sendiri manusia. Lihat ayat-ayatnya ya. Yohanes, Petrus, dan Paulus menyebut dia juga manusia. Kristus benar-benar diakui sebagai manusia, sehingga ia dikenal sebagai orang Yahudi. Bahkan setelah bangkit, Kristus tampak sebagai manusia. Lagi pula sekarang ini ia berada di sorga sebagai manusia. Ia akan datang kembali sebagai manusia dan sebagai hakim yang adil. Mantap ya, keren ya. Wow, sangat mencerahkan. Pembelajaran sangat menarik. Nanti teman-teman baca lagi kalau mau, nanti saya kirimkan jurnalnya. Lanjut. Jadi nggak cukup hanya melihat
kontradiksi atau serangan terhadap keilahian dan kemanusiaan Yesus, lalu dia menjawabnya, tetapi dia membawakan subtema lagi, yaitu perlunya kedua sifat, yaitu kemanusiaan dan juga keilahian dalam diri Yesus. Jadi dia masuk lagi pada pemahaman hipostatis. Di atas telah dikemukakan bukti-bukti Alkitab tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Ya, pada masa kini banyak orang tidak menyadari perlunya kedua sifat itu dalam diri Yesus. Jangan-jangan kita juga lagi. Bagi mereka, Yesus hanyalah manusia. Akan tetapi pada saat yang sama, mereka merasa terhalang untuk mengakui bahwa dia adalah Allah. Itu sebabnya perlu sekali dua hal ini ditekankan sehubungan dengan doktrin Alkitab tentang pendamaian. Ya, keselamatan ini maksudnya. Pertama, perlunya kemanusiaan Kristus. Karena manusia berdosa, maka hukuman dosa haruslah ditanggungkan oleh manusia juga. Pembayaran upah mencakup penderitaan tubuh dan jiwa yang hanya mungkin ditanggung oleh manusia. Maka sangatlah perlu Yesus memiliki sifat manusia, bukan saja dengan semua sifat esensialnya sebagai Allah, tapi juga bersama-sama kelemahan manusia yang mungkin dialami karena kejatuhan manusia. Dan dengan demikian harus turun ke dalam kerendahan yang paling rendah, di mana manusia sudah jatuh. Pada saat yang sama, ia harus menjadi seorang manusia yang tanpa dosa. Sebab seorang manusia berdosa dan telah kehilangan nyawanya tentunya tidak dapat menjadi pendamai bagi orang lain. Jadi pemahaman ini membawa kepada suatu konsep bahwa manusialah yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua, perlunya keilahian Kristus. Dalam rencana keselamatan Allah sangatlah penting bahwa pengantara itu harus juga Allah yang sejati. Hal ini penting dengan beberapa tujuan. Pertama, ia dapat membawa korban yang nilainya tanpa batas dan memberikan ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Kalau dia imam, maka dia harus setiap hari mengorbankan. Tapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ia dapat yang kedua menanggung murka Allah yang membawa penebusan, sehingga ia dapat membebaskan orang lain dari kutukan hukum. Ketiga, ia dapat menerapkan buah-buah karyanya yang dapat diselesaikannya bagi mereka yang menerima dia dengan iman. Manusia dengan hidupnya yang telah rusak tidak dapat membayar upah dosa atau melakukan ketaatan sempurna kepada Allah. Manusia hanya dapat menanggung murka Allah, dan kalau anugerah Allah yang menebusnya tidak ada, maka yang dapat dilakukan manusia hanyalah menanggung kutukan murka itu untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kedua sifat itu, yaitu kemanusiaan dan keilahian dalam diri Kristus sangat diperlukan. I like it. Apik sekali. Jadi, Yeremia jadi membahasnya. Nah, sekarang ditambahin lagi sama beliau. Bagaimana penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus dan bagaimana membelanya. Wah, menarik banget ya. Jadi udah dapat dua tadi ya. Jadi kalau ada orang jawab tentang keilahian Yesus, kita udah punya jawaban. Kalau orang menyangkal mengenai kemanusiaan Yesus, kita punya jawaban. Walaupun perlu ditambahkan dari bukti sejarah. Ya, nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas itu. Nah, sekarang terhadap kebangkitan, yang ketiga. Penyangkal terhadap kebangkitan Yesus. Sejak abad mula-mula hingga abad ini, penyangkalan kebangkitan Yesus dilakukan dengan berbagai cara. Berita kebangkitan itu disangkal, jelas dalam Matius pasal 28. Ditolak, ditiadakan, bahkan dibantah. Berikutnya ada beberapa teori yang coba disampaikan oleh jadi atau kelompok yang menolak. Yang pertama, teori pencurian mayat. Nah, ini kan sering kan? Ya, itu mayat Yesus dicuri itu. Ya kan? Teori pencurian mayat sebagaimana dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi dan pengikutnya. Jelas dalam Matius pasal 28 ini hoax pertama. Cuma nggak pertama sih, ada banyak hoax juga perjanjian lama sih. Tapi ini hoax mungkin yang sangat banyak, yang sangat kuat dalam tubuh kekristenan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi. Ini dia baca ayat. Waduh, panjang lebar ya. Jadi, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencuri. Waduh, ini dusta yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Lalu, pada permulaan abad ke-20 di Eropa diterbitkan sebuah buku yang menyiarkan teori pencurian mayat. Jadi, teori pencurian mayat ini sangat kuat. Pertama dari dasar Alkitab, yang kedua abad ke-20 pun dibuat buku.
Seorang teolog yang terkenal menulis bahwa ada kemungkinan mati Yesus itu tertimbun oleh tanah pada waktu terjadi gempa bumi. Itu lalu hilang dengan begitu saja. Tapi kini teori ini tidak begitu mempunyai arti lagi. Tokoh-tokoh pemimpin dalam dunia Yahudi modern menganggap teori ini kini sebagai satu teori dusta yang teramat bodoh dan karena mereka lebih suka mendiamkan. Yang kedua, ada kelompok yang beranggapan bahwa sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib itu, melainkan bayangan semu dari Dia atau seorang pengganti, seorang lain. Jadi mereka tidak menyalibkan Yesus, melainkan orang yang serupa dengan Yesus. Nah, kan ini banyak kan? Itu mah diserupain aja tuh, jenggotnya dipanjangin, rambutnya panjangin seperti Yesus. Ya orang-orang Yahudi kan suka pakai jenggot gitu kan. Yesus kan punya jenggot ya, apa nih ya, kumis ya. Dalam kelompok lain, orang menyiarkan cerita bahwa Tuhan Yesus benar tergantung pada kayu salib, tetapi ia tidak mati, melainkan hanya pingsan saja. Hebat juga ya, udah dicambuk kayak gitu, pingsan saja. Dan dalam keadaan demikian, kemudian ia diambil dari kayu salib dan dibawa ke kuburan. Di kuburan itu ia terbangun dan kemudian pergi ke Kashmir, di mana akhirnya ia meninggal dunia. Nah loh, ini dua teori yang ada. Bagaimana kita menjawab tuduhan ini? Pertama, gereja Kristen berdiri di dunia ini dengan kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia tidak akan mati lagi, melainkan hidup sampai selama-lamanya. Yang tersalib itulah yang telah bangkit. Yang direndahkan itulah yang telah ditinggikan. Hamba Tuhan yang telah menanggung dosa itulah Tuhan kita. Kepada Dia yang telah menanggung penghakiman atas dosa-dosa kita itu, kepadanya telah diberikan nama di atas segala nama. Itulah inti kesaksian gereja Kristen. Lalu jadi menjelaskan itulah intisari. Intisari Kristen adalah kebangkitan. Makanya teman-teman, saya membaca buku daripada Selamat Paskah. Waduh, kok saya tiba lupa ya. Sebentar. Ini kalau lupa nggak enak nih. Saya cari dulu siapa namanya. Sebentar. Ya, kalau lupa itu tidak enak. Jadi, aduh, oke, Andar Ismail. Aduh, bisa lupa saya ya. Udah tua enggak ya? Andar Ismail. Nanti coba Andar Ismail searching di YouTube. Kok YouTube? Di Google ada bukunya. Selamat Paskah. Bagaimana Paskah yang dianaktirikan. Kalau misalkan Natal aja, semua ngerayain. 25 Desember, tapi Paskah di hari Minggu. Itu kebangkitan Yesus nggak ada. Bahkan di kalender. Maaf ya. Di kalender pun nggak ada. Coba kalian cek deh. Kematian Yesus ada kan hari Jumat. Wafat Isa Al-Masih. Tapi kebangkitan nggak ada. Itu permainan loh. Tapi Andar Ismail sangat apik. Dia bilang kayak gini. Kalaupun Paskah ditiadakan, dihapuskan pada hari Minggu, tidak dijadikan sebagai hari besar orang Kristen, tetapi Paskah kita adalah setiap hari Minggu. Itu sebabnya jangan mengucapkan selamat Paskah pada bulan Mei saja, tapi sampaikan setiap minggu. Selamat Paskah, Tuhan kita bangkit. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ini khotbah atau belajar ya? Karena kalau khotbah di sini harus sampaikan persembahan. Makanya dari tadi saya nggak suruh tepuk tangan. Kalau saya suruh tepuk tangan, amin, haleluya, nanti siap-siap kantong kolekte muter gitu kan. Harus ada kolektenya lah, masa khotbah capek-capek nggak ada kolektenya. Tapi kan kalau dosen kan pengabdian, amin. Nggak usah dibayar, Tuhan yang membayar. Ais. Upahmu besar di sorga. Kadang saya mau protes sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, jangan cuma di sorga dong. Cairin dong di bumi. Tuhan jawab balik. Bukan gue nggak mau cairin, Gi. Masalahnya ATM sorga belum dibangun di Indonesia. Nah, lo pusing juga, saudara. Ternyata butuh bangun ATM juga ya. Oke, intermezzo saja. Itulah intisari. Saya agak cepat karena memang waktunya ya. Di sisi lain, teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi. Ini saya menjelaskan supaya bisa melihat alur berpikir seorang penulis. Dan ini sangat menarik. Ini sangat menarik ketika kita belajar langsung dari jurnal. Dia mati dan hidup gereja Kristen tergantung pada berita kebangkitan Kristus.
Seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati, maka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidaklah ditulis. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka tidak ada gereja. Seandainya Yesus tidak bangkit antara orang mati, saksi-saksi Kristus, ya, maka saksi-saksi Kristus akan merupakan saksi-saksi palsu. Serta iman Kristen itu iman tanpa dasar, tanpa harapan dan kosong. Seperti diungkapkan Kisah Rasul, pasal yang pertama, ya, Kisah Rasul. Diungkapkan Rasul Paulus dalam surat 1 kebangkitan Kristus. Wah, ini salahnya. Wah, halaman 54-nya hilang dia. Dalam 1 Korintus. Jadi ya, kebangkitan Yesus maka mereka mengubah ibadah. Jadi kenapa ibadah Kristen jadi hari Minggu? Harusnya kan Sabat hari Sabtu karena kebangkitan Yesus itu. Ya, gereja Kristen merupakan akibat lainnya dari peristiwa kebangkitan Kristus. Tidak ada satupun alasan apapun yang dapat mendorong para murid untuk berkumpul bersama-sama ini. Yang keempat, saya suka banget. Tidak mungkin orang mau, lihat ya, tidak mungkin orang atau rasul-rasul mau memberitakan Injil siap mati. Petrus disalibkan terbalik. Yohanes digoreng. Rasul-rasul lain mati dengan sangat keji. Tidak mungkin mereka mau mati demikian kalau Yesus tetap mati. Tapi karena dia melihat Yesus kubang dan dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus, maka aku siap mati. Aku relakan hidupku untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Ini menjadi dorongan buat kita. Kenapa kita takut menginjil? Mungkin karena kita belum percaya Yesus kita bangkit. Apa kalau kita berkata Yesusku bangkit? Sama seperti Rasul. Kau suruh diam, aku tidak akan diam. Karena aku akan terus menyampaikan apa yang aku lihat dan kualami. It's okay mati. Yang penting ketika aku mati, aku bersama-sama Yesus dalam kekekalan. Haleluya. Terakhir, Evans mengatakan bila Yesus tetap berada dalam kubur, kisah kehidupan dan kematian yang pastilah akan tetap terkubur bersama dengan dia. Perjanjian baru jelas merupakan akibat kebangkitan Kristus. Wow. Luar biasa sekali. Jelas selesai. Ya, jadi udah bahas keilahian Yesus, kemanusiaan, dan kebangkitannya. Nah, ini perpustakaannya yang dipakai bukunya. Ya, ini masih sangat dikit. Oke, wah. Ini ternyata, wah ini ngacak dia ya. Ya, halaman 82 tiba-tiba ya. Oke, ini hal lain ini. Nah, ini beda ya, ini beda lagi. Ya, profesi, sisi keuntungan lain, nah, ini udah beda ini. Udah beda mengejar suara kreatif, ini udah beda. Ya, tetapi sampai sini saja, ya. Sedikit ya, sebenarnya kita bisa lebih dalam lagi nulis. Jadi saya berharap ke depan kita nulis. Saya akan membuat portal jurnal, Institut Alkitab Rema. Saya berharap tulisan teman-teman bisa masuk di dalamnya. Demikian, kita satu dalam doa. Tuhan, makasih hari ini pengupasan daripada jurnal Yeremia jadi, kami belajar, Engkaulah manusia, Engkaulah Tuhan juga. Engkau ilahi, dan Engkau juga manusia, dan Engkaulah yang bangkit. Ajari kebangkitan-Mu itu ada pada kami, sehingga kami tidak takut akan apapun juga. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sehat semua kita. God bless.